Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi komentar dari Agung Purwanto. Om Sanda, saya mau tanya, kalau burung trotolan bulu sayapnya patah karena sering kelabakan belum mapan, apakah perlu dicabut atau dibiarin aja biar tercabut burungnya sendiri Om? Terima kasih. Salam kicau Om dari Solo. Oke, kalau trotolan yang ditanyakan, kalau dia patah, ya patah dan dia masih ada rosnya gitu ya, itu sih nggak masalah. Nanti kan dia ada proses mutasi dan itu pasti akan tergantikan, gitu ya. Jadi biarkan aja. Cuman ini pengalaman. Kasus ini ternyata tidak banyak orang yang tahu. Di saat kamu pelihara entah itu burung trotol ataukah pastol, ataukah dimulai dari trotol masalahnya sebenarnya ya sampai dia pastol, yang burung itu kok dia ada sering cabul gitu ya. Cabulnya di satu titik. Enaknya ngomong itu kalau di kiri, kiri aja, kalau di kanan, kanan aja. Ternyata nih teman-teman, memang ini nggak 100% seperti itu ya, tetapi ada kasus seperti ini. Jadi bulu itu yang patah ternyata itu di ujung, karena dia sering terbang mungkin ya, terbentur dan sebagainya, akhirnya patah di ujung pori-pori itu, ya kan? Nah, di saat di ujung pori-pori itu sampai dia terluka, pori-pori tertutup. Intinya bulu itu tidak tumbuh lagi. Dan karena sebenarnya normalnya dia tumbuh dan memang ada pertumbuhan di situ, hanya saja karena pori-porinya tertutup, akhirnya itu jadi apa teman-teman? Jadi iritasi kan, pengertian seperti itu. Dia akhirnya ada benjolan ya. Dan burung itu cenderung kayak dia itu sebenarnya gini. Kan kasus patuk bulu itu juga banyak faktor gitu kan ya. Kita sudah cari, coba kita tangani itu seperti mana kayak burung yang dia patuk itu karena mungkin ada parasit gitu ya. Kita udah obati dia, selesai. Tapi kok tetap aja dia patuk. Oke, mungkin karena dia kurang kalsium. Kita udah kasih, ternyata tetap aja patuk. Nah, nanti coba dicek. Itu biasanya gara-garanya itu ya, memang dari trotol sering terbang-terbang, dia patah, dan patah itu di ujung, yang mengakibatkan bulu itu tidak bisa tumbuh. Ya enggak? Akhirnya itu kan akhirnya jadi yaitu benjolan gitu teman-teman ya. Bulu itu pengennya keluar tapi nggak bisa. Akhirnya dia itu karena risih. Itu kalau nggak salah ada kok ya di kasus burung, kalau nggak salah lambada ya, itu dioperasi itu ya. Nah itu loh teman-teman ya. Jadi saya pernah menemukan kasus seperti itu yang saya amati. Kenapa dia kok ada cabul di sekitar itu saja, nggak kemana-mana, cuman di situ aja. Coba saya cek, saya buka, ternyata betul ada bulu yang dia tidak bisa keluar. Tapi sebenarnya itu ada pertumbuhan. Dia mandek di situ, dia ngerasa itu kayak mungkin risih gitu ya, atau sakit, atau pedih, atau gatal, atau gimana gitu ya. Dia sering patukan di situ. Ya setelah itu dioperasi, ya saya pakai jarum gitu teman-teman ya. Saya buka itu, saya keluarkan tunas bulu yang lama itu. Akhirnya itu selesai. Kasus itu selesai untuk dia cabut bulunya atau patahkan bulunya. Gitu ya. Jadi gitu Om. Nanti kalau di burungmu sekarang ini, burungmu dari trotol nih ya, dia sering kelabakan, burungnya belum mapan, dia banyak benturan di situ, dia patah. Kalau patahnya itu masih ada tunasnya, ya, ada rosnya gitu ya, batang bulu itu loh, itu nggak apa-apa. Biarkan nanti dia akan mutasi, nanti pasti akan ganti. Tetapi kalau dia patahnya sampai ujung dan itu akhirnya nanti jadi iritasi yang menyebabkan pori-pori tertutup, itu yang jadi masalah. Maka itu perlu dicek dan kamu nanti kalau betul seperti itu, kamu keluarkan saja. Gitu ya. Memang gini teman-teman, kalau bicara tentang kasus burung murai batu itu ibarat seperti mana burung cabul, burung matahkan bulu, ya, burung kanibal.
itu sebenarnya banyak faktor penyebabnya. Maka ya itu tadi, perlunya kita mencari. Ya orang kan taunya, dan rata-rata saya melihat orang-orang yang bertanya ini tadi, "Om, burung saya nyabul, gimana caranya?" Ya cari dulu gitu loh. Maksud saya itu carilah. Kan saya sudah kasih poin-poinnya. Oh ini loh, burung nyabul itu disebabkan beberapa faktor. Ada karena dia nyabul, karena dia itu kekurangan nutrisi kalsium, itu juga bisa nabul. Burung yang terkena parasit kutu tungau, itu juga bisa nyabul. Burung yang kekurangan nutrisi, ya, itu juga nyabul. Nutrisi lebih kompleks, bukan kalsium ya, tapi lebih kompleks. Mungkin saat trotolnya kurang dalam memberikan nutrisinya, proteinnya kurang. Namanya burung masih masa tumbuh kan ya. Mungkin orang itu takut kalau ngasih banyak, akhirnya dia disetting. Bahkan nyetingnya tuh lebih sedikit daripada burung yang sudah dewasa, yang alasannya takut nanti burungnya nyabul ya. Bukannya burungnya nggak nyabul, malah nyabul karena dia kekurangan. Dia cari sesuatu, sumber yang dia sumber nutrisi itu untuk dia tumbuh. Dia akan cari itu, maka dia akan sering patuk-patuk. Ya seperti mana burung kalau seperti ini, kekurangan nutrisi seperti ini teman-teman ya. Biasanya bukan di burung yang pastol atau burung dewasa, lebih ke burung yang masih trotol, itu sudah ada seperti itu. Karena dia mencari sumber apa? Sumber nutrisi. Gitu ya. Terus karena karakter atau psikologis ini tadi, ini lebih ke biasanya dia cenderung emosi kan ya. Dan ini dialami oleh burung-burung yang sudah dapat birahi, artinya burung pastol atau burung yang sudah dewasa. Gitu ya, kalau dia karakter. Jadi dilihat dulu, diamati dulu, apa yang menyebabkan burungmu itu nyabul. Toh kebanyakan protein juga itu juga bisa nyabul teman-teman ya. Ya memang agak pusing. Untuk orang awam mungkin agak bingung, tapi sebenarnya sih enggak. Kalau kamu coba telaten, kamu pasti akan menemukan. Dan kasus nyabul di burungmu nanti juga pasti akan terselesaikan. Gitu loh ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.